Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winda Safira Nindiawan dari kelas MJ105 PJJ Management akan mempresentasikan ujian akhir semester dari mata kuliah pengantar teknologi informasi. Langkah-langkah yang dapat diambil oleh suatu perusahaan untuk memastikan para profesional IT mematuhi standar etika dan profesionalisme. Profesionalisme dan etika adalah dua aspek penting dalam menjalankan tugas sebagai profesional IT. Beberapa langkah yang dapat diambil oleh suatu perusahaan untuk memastikan para profesional IT mematuhi standar etika dan profesionalisme antara lain pelatihan etika dan kesadaran. Perusahaan harus memberikan pelatihan etika kepada para profesional IT. Ini melibatkan pemahaman tentang kode etik, nilai-nilai moral, dan prinsip-prinsip profesi. Kesadaran akan pentingnya etika dan dampaknya pada pekerjaan sehari-hari harus diutamakan. Lalu ada transparansi dan kejujuran. Para profesional IT harus berkomitmen untuk transparan dan kejujuran. Mereka harus melaporkan segala bentuk pelanggaran etika atau konflik kepentingan yang mungkin terjadi. Kerahasiaan data. Para profesional IT harus menjaga kerahasiaan data perusahaan dan pelanggan. Informasi sensitif harus dikelola dengan hati-hati dan hanya diakses oleh orang yang berwenang. Kode etik. Setiap perusahaan harus memiliki kode etik yang jelas dan terdefinisi dengan baik. Kode ini harus mencakup standar perilaku, penggunaan sumber daya, konflik kepentingan, dan pengelolaan data pribadi. Yang terakhir ada pengawasan dan evaluasi. Perusahaan harus memiliki mekanisme pengawasan dan evaluasi untuk memastikan para profesional IT mematuhi standar etika dan profesionalisme. Ini dapat melibatkan audit internal, pengawasan oleh atasan, atau mekanisme laporan. Dengan mengintegrasikan etika dan profesionalisme dalam budaya perusahaan, para profesional IT akan dapat menjalankan tugas mereka dengan integritas dan tanggung jawab. Peningkatan profesionalisme di bidang teknologi komputer dan informasi memerlukan komitmen dan upaya berkelanjutan. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan. Terus belajar dan mengikuti kursus, seminar, dan pelatihan terkait teknologi informasi dan komputer. Yang kedua, sertifikasi, peroleh sertifikat yang relevan dengan bidang yang sesuai. Tiga, mengikuti berita teknologi. Tetap up to date dengan tren dan berita terkini di dunia teknologi. 4. Networking. Jalin hubungan dengan profesional lain, termasuk rekan kerja, dosen, dan mentor. Yang terakhir ada praktik. Terjun langsung ke proyek nyata, buat aplikasi, rancang sistem, dan eksplorasi teknologi baru. Sistem informasi fungsional. Sistem informasi fungsional adalah sistem informasi yang memberikan informasi kepada kelompok orang pada bagian tertentu dalam sebuah perusahaan. Sistem ini berfokus pada area fungsional dan mendukung kegiatan operasional serta manajerial. Jenis-jenis sistem informasi fungsional. Sistem informasi akuntansi digunakan untuk mengelola transaksi keuangan, pencatatan buku besar, dan pelaporan keuangan. Sistem informasi keuangan berfokus pada pengelolaan aset keuangan, perencanaan anggaran, dan analisis keuangan. Sistem informasi sumber daya manusia atau SDM terkait dengan manajemen karyawan, rekrutmen, pelatihan, dan pengkajian. Sistem informasi manufaktur mendukung proses produksi, pengendalian persediaan, dan manajemen rantai pasokan. Sistem informasi pemasaran memberikan informasi tentang pasar, pelanggan, dan strategi pemasaran. Sistem informasi fungsional ini membantu departemen-departemen dalam perusahaan untuk beroperasi secara efisien dan efektif sesuai dengan tujuan dan kebutuhan mereka. Beberapa cara di mana AI dapat diterapkan untuk memperbaiki analisis dan prediksi keuangan. Yang pertama, pemrosesan utang atau piutang. Pemrosesan faktur seringkali memakan waktu dan padat karya. Sistem manajemen faktur berbasis kecerdasan buatan dapat membantu meningkatkan volume pemrosesan, mengurangi kesalahan, dan memperkuat hubungan dengan vendor. Yang kedua ada audit. Analisis data yang mendukung audit memfasilitasi pelacakan transaksi rutin. Kecerdasan buatan memungkinkan pelacakan transaksi yang lebih kompleks sesuai perkiraan dan penilaian.
Manajemen arus kas. Alat berbasis kecerdasan buatan memungkinkan perusahaan untuk merekonsiliasi aktivitas keuangan dengan cepat, memahami riwayat arus kas, dan memprediksi kebutuhan kas di masa depan. Proses pengadaan. Proses pembelian dan pengadaan sering melibatkan banyak dokumen yang tampaknya tidak terhubung. Alur kerja berbasis kecerdasan buatan memungkinkan tim keuangan untuk memproses data tidak terstruktur dan memitigasi risiko secara otomatis. Konsep penjualan dan konsep pemasaran. Konsep penjualan dan konsep pemasaran adalah dua pendekatan yang berbeda dalam mengelola bisnis dan mencapai tujuan perusahaan. Yang pertama ada konsep penjualan. Konsep penjualan berfokus pada produk itu sendiri. Memandang penjualan sebagai tujuan utama, strategi penjualan melibatkan upaya untuk memindahkan produk dari produsen ke konsumen, terutama berfokus pada aspek transaksional dan menghasilkan pendapatan segera. Lalu ada konsep pemasaran. Konsep pemasaran berfokus pada kebutuhan dan keinginan pelanggan, memandang kepuasan pelanggan sebagai tujuan utama. Strategi penjualan melibatkan riset pasar, segmentasi, targeting, dan positioning produk. Melibatkan aktivitas seperti branding, promosi, dan pengembangan produk. Lebih luas dan holistik mencakup seluruh siklus hidup produk. Online dan offline marketing. Online marketing adalah segala upaya yang dilakukan oleh pelaku bisnis untuk menjangkau pelanggan melalui internet, seperti SEM atau Search Engine Marketing yang melibatkan iklan berbayar di mesin pencari, SEO, Search Engine Optimization, untuk meningkatkan peringkat di mesin pencari, serta memasarkan melalui sosial media, situs web, dan e-commerce. Misalnya saja Instagram Post Content yang menampilkan desain visual yang menarik untuk menarik minat konsumen, lalu diposting di Instagram. Bisa berupa konten pemasaran, video tips and trik, atau cerita inspiratif yang mengandung unsur iklan berbayar di dalamnya. Lalu ada offline marketing. Offline marketing adalah kegiatan pemasaran yang tidak melibatkan media digital, tetapi menggunakan media seperti televisi, koran, poster, dan tatap muka dengan konsumen, yang lebih dikenal dengan pemasaran konvensional. Contohnya adalah brosur atau spanduk yang sering kita temui di dinding, tiang, maupun di depan pagar rumah kita. Itu juga merupakan salah satu teknik offline marketing. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.